Jadi saat orang bilang Jambi itu di mana? Yaps, balik lagi di podcast Budak Jambi. Yo, Budak Jambinan ya? Iya. Kita asli Budak Jambi. Bang. Asli lah. Hari ini kita ngomong sama Bang Palipi. Nah, siapa sih yang enggak tahu Bang Palipi nih? banyak enggak tahu. Halo. IG-nya ini Palipi langsung saja, mungkin langsung. Instagram ini Palivi. Iya, kan langsung kan. Langsung promo. Tapi yang jelas aku di sini bakalan ngomong santai sebenarnya sama Bang Palipi, Bang ya. Iyalah, santai lah. Jangan terlalu Kaku nih. tegang. Iya. Karena kita mau bahas tentang masalah kopi. Beliau salah satu pecinta kopi dan aku nih sekarang lagi di kedai Juko JBI, Jukopi. Jukopi. Di Jambi terutama ya. Iyalah. Selain Teho. itu, Teho. Iya. Di Simpang. Simpang Tigo. Iya. Dan juga Bang Palipi adalah seorang bagian brand. Iya, Di lokal brand ini. aktivis juga. Brand aktivis tuh Bang ya. Ada brand aktivis. Tapi yang jelas aku mau nanya nih Bang. Apa tuh? Aku kenal Abang nih bisa dibilang dari Jukopi sih Bang. Iya. Banyak juga kan orang taunya owner Jukopi. Iya. Tapi memang itu owner Bang? Iya, owner. Apa tegak bertiga kah atau beberapa orang? Dulu ada beberapa owner dan semakin kesini ownernya sudah punya kedai masing-masing. Waduh. Iya. Jadi akhirnya kami semua memutuskan buat punya kedai masing-masing. Tapi dengan sehat ya. Dengan sehat, tetap sama kawan-kawan. Iya. Bisnis kawan-kawan. Bisnis kawan-kawan. Wah, pengen lah. Biasa aku buka juga lah, Bang. Iya. Jukonjul. Jokonjul. Jokonjul. Tidak. Jul kopi ini. Apa? Jul kopi. Jul kopi. Jangan lah. Kita cukup menikmati kopi kawan-kawan yang iya. ada di sini. Oh, minum dulu. Minum dulu. Ya aku pesan matcha. Wes. Tiba-tiba berisi lagi. Tadi lah udah habis. Sekarang berisi lagi. Bisa refill di sini. Waduh. Wah. Bayarnya tak duo. Yang kayak itu tak agak berat agak sebenarnya. Tapi yang jelas aku mau pertanyakan gini Bang. Apa tuh? Kalau brand nih apa kayak sekarang brand di Jambi kayak mana Bang? Pendapat Abang? Nah, kalau kita ngomong masalah brand kan, Ya. brand bukan cuman clothingan. Ya. Kebanyakan kawan-kawan yang mungkin tahu brand biasa bilang tentang clothingan nih. Ya. Nah, jadi brand itu banyak. Ada kayak Jukopi itu brand. Ya. Terus ada usaha-usaha jasa juga brand. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang masalah brand lokal di Jambi itu udah banyak dari dulu gitu. Ya. Nah, tapi kan yang lebih menonjol rata-rata itu brand clothingan. Clothingan. Brand Benar. pakaian kan. Betul, Baju. Nah, menurut aku udah berapa lama nih nengokin brand-brand lokal terutama clothingan di Jambi itu lumayan maju dengan pesat. Ya. Benar. Tiap bulan ada terus yang baru Ya. gitu. Nah, semakin kesini kayaknya semakin banyak nih. Kayak dari tempat-tempat kawan-kawan yang punya sablon juga cerita setiap bulan ada brand baru yang bikin. Nah, itu. Kalau misalkan berarti Abang sebagai brand aktivis. Aktivis. Di lokalina tuh Bang, Abang di bagian mana? Nah, kalau lokalina itu beda mau brand aktivis tadi. Oh, beda lagi ya? Beda. Banyaknya tuh. Aku jadi segan sebenarnya, Man. Salah nanya bahaya aku nih. Banyak nian, dah siko-siko dulu. Jadi beraktivis tuh salah satunya kita tuh kayak komunitas atau asosiasi nasional tergabung di IBAN, Indonesia Brand Activist Network. Iya. Itu di setiap daerah ada. Itu untuk bantu-bantu kawan-kawan brand lokal yang masih bingung nih untuk kayak mana sih brand lokalnya biar bisa maju, kita bisa kembangin sama-sama. Nah, kalau lokal Ina itu platform yang aku bikin gitu. Iya. Nah, itu juga alhamdulillah kan skala nasional. Ya, benar. Lokal Ina itu platform yang bisa bantu brand-brand lokal walaupun belum bisa bantu banyak, dia bisa bantu edukasi lah. Wadah lah gitu Bang ya. Wadah juga gitu. Kalau aku baca-baca bahwa lokal ini kan misalkan kalau aku tengok misalkan kalau misalkan cewek nih mau ngasih kado cowok topi atau segala Topi. mana yang cocok nih Ya. brand apa yang pas Kan banyak tuh brand betul lokal. jadi orang aku mau beli ini aku kayak bingung nih
referensi aku kemana? Iya, cari belanja segala macam baju. Iya, cari rekomendasi. Iya. Bentar lagi ada baju aku bacuannya kayak brand juga sih kayaknya. Kita ini polosan biar ada sponsor. Iya. Ngode sih, Bang. Biar kayak gitu kan. Kawan-kawan tolong peka. Tapi sebelum masuk brand dan segala macam yang Abang lakuin sekarang, dulu memang berkecimpung di bagian kayak gini, Bang? Kalau dulu sih sebenarnya awal-awalnya tidak, tapi suka dunia marketing. Oh, iya. Nah, kan dulu orang marketing. Ya. Door to door lagi ke rumah, assalamualaikum, brosur. Ya, benar. Tapi ternyata marketing itu ada di dalam brand. Ya. Akhirnya semakin kesini udah hampir 2-3 tahun ngedalami dunia brand sama branding lah gitu. Oh. Suka sih tentang brand gitu nah. Terlepas dari dulu Abang pengen nge-gigs. Oi, dulu anak gigs nih. Anak bass banget, Bang Palipi ini salah satu orang gigs ya. Iya. Jadi kamu jangan sangka-sangka yang kamu sekarang nengok nih rambutnya sudah dipotong. Dia tidak mau lagi sama kayak aku. Janganlah gondrong dulu ya kan lucu. Iya. Gigit kayak badut pula gitu. Tapi yang jelas Bang, kalau misalkan kayak sekarang kita nengok bahwa clothingan sekarang sudah maju, sudah wah lah. Iya, udah gitu. pesat lah di Jambi lagi kan. Yang Abang lihat dari kawan-kawan yang baru mempelajari tentang clothingan atau desain-desain baju sekarang seperti apa, Bang? Nah, semakin kesini sih semakin variasi dah. Jadi clothingan tuh tidak sekedar ini desain sama semua, ini bahan sama semua, tapi semakin kesini orang ngerasa kayak brand-brand clothingan di Jambi kayak aku tidak mungkin lah sama dengan brand A, masa aku sama dengan brand B gitu. Jadi banyak semakin kesini brand clothingan tuh mulai merubah mindsetnya, bukan sekedar aku bisa desain langsung cetak, tapi kan mulai mengulik nih dari bahan, jenis sablon gitu. Nah, tapi itulah bikin banyak variasi di Jambi tentang clothingan. Iya sih, benar. Contoh kayak aku sekarang sudah sudah sering duduk di Root Market. Oh, di Root Market. Banyak brand-brand lokal yang Jambi yang mereka ngewadahin baju kan. Jadi aku melihat lah salah satu di situ bahwa udah rame dari hal-hal yang kayak kadang bukan cuma sekedar circle kayak seperti biasa, kadang orang-orang yang luar misalkan kayak dari Tebo segala macam mungkin sudah ada gitu. Iya, sudah malah kayak di Bulian, Sengeti, ada juga yang pakai brand-brand lokal kan, dan bikin brand lokal clothingan. Wah, seru sih. Tapi semakin di sini sih pengennya udah brand lokal tuh udah sekedar clothingan nih. Nah, apa nih? Nah, ini kan banyak nih brand lokal kan semakin kesini kita paham brand itu kan mereknya. Ya. Nah, belakangan nih nengok nih, ada yang bikin kaos kaki. Iya, benar. Ada yang bikin sepatu yang baru-baru kemarin. Ya. Nah, kedai kopi kan salah satu brand juga gitu. Nah, nah kenapa selalu misalnya ada bang pengen bikin brand, bang ada brand, tapi clothing line. Ya. Kenapa tidak bikin satu segmen yang berbeda gitu? Kalau dari segi pikiran abang, misalkan abang seorang brand nih, ibaratkan ke clothingan lah. Yang abang mau buat apa misalkan? Kalau clothingan nih? Iya, kalau selain baju misalkan. Kalau selain baju banyak nih. Banyak seharusnya. Banyak. Jasa gitu. Itu kan satu brand gitu. Misalnya bikin jasa foto itu ada brandnya juga. Kalau jasa raja beda ya? Oh beda. Karena ini yang aku lihat bahwa kawan-kawan sekarang sudah kreatif untuk mendesain segala macam. Misalkan referensi mereka ke A nih, diambil A tapi tidak mesamakan dengan si A. Diubah dengan ide-ide kreatif mereka. Nah, betul. Kita secara tidak langsung kita tidak bisa mungkirin di Jambi bukan masalah brand clothingan ya. Iya. Artes brand lokal. Nah, artes. Tuh yang sudah disebut tolonglah masuk ya. Kita orang Jambi. Kopi A. Brand lokal. Walaupun hanya 3 yang dibaca 2. Nah, Kopi A tuh terkenal di mana-mana. Kan brand lokal Jambi. Asli sih. Itu harusnya diangkat. Iya. Terus apa lagi yo? Mau tahu besok bikin batu bata dari Jambi. Podcast Budak Jambi. Podcast Budak Jambi kan itu brand. Betul. Nah, Bang, terus Bang, Bang. Ayo. Platform. Mau tahu bikin gelang. Nah, betul sih, Bang. Karena untuk hal-hal brand menurut aku luas sih, Bang. Luas. Kadang orang tuh cuma mungkin yang aku pikir kadang
kawan-kawan ketika masalah brand segala macam mungkin lari ke baju, Yo. kopi yang berhubungan dengan badan lah. Yo, fashion lah. Kadang selain fashion kan ada brand gitu. Betul. Jukopi salah satu brand. Betul. Iya. Betul sekali. Kan di dunia kopi kan ada brand-brand. Nah, boleh jelasin brand enggak nih? Lagi serius pula. Dosa. Yang tersebut kayak enak nian kan? Iya. Betul kan? Dikit beda, biar enak. Oh, bayar ya? Enggak apa-apa, Jo. Jadi brand tuh kan kalau kita arti bahasa Indonesia merek. Merek. Nah, jadi brand tuh merek. Nah, branding itu kegiatan yang membangun brand tadi, yang ngebantu kenalin merek tadi gitu. Jadi jangan berpatokan punya brand lokal, tapi clothingan be gitu. Nah, saat ada kawan bilang, "Aku juga punya brand lokal, apa kopi?" Itu bukan brand lokal. Ya. Nah, itu sempat Abang terdengar omongan gitu, Bang? mungkin. Ya. Agak-agak nih kan. Panas. Kamera. Iya. Tapi tidak bisa dimungkiri bahwa mungkin ada orang masih seperti itu. Dan kita sebagai orang yang mungkin tahu dan Abang berkecimpung dalam segi hal itu, setidaknya kita mengasih tahu bahwa brand itu bukan cuma sekedar clothing. Iya kan? Apalagi Abang ikut dalam segi brand aktivis itu. Itu sih gunanya ngejelasin tentang brand tadi. Ya. Kayak makanan, kayak hot pangsit kan ada. Terus apa lagi? Yang terkenal sekarang. Apa ya? Aku hobi jajan kok aku lupa ya. Telok gulung. Teluk gulung kan bisa di branding. Bisa. Teluk gulung Panjul. Wah. Besok aku buka Julung. Wah, Panjul teluk gulung. Wah, juling. Iya, juling betul juga sih. Tapi jelas kalau dilihat sekarang bahwa anak-anak Jambi bisa dibilang sudah mulai kreatif banget. Yo, dan dulu kreatif. Dan baru sekarang malahan yang underground yang dulu dibawa di underground ini sekarang naik loh. Nah, yo, apalagi mungkin dulu mungkin sampai sekarang sih ada beberapa yang ayo dong. Mungkin kawan-kawan nih punya semangat nih yang kuat gitu. Iya. Aku punya bisnis ini, bisnis itu. Mungkin kawan-kawan yang ngerasa kayak di tongkrongan, ngapain buka bisnis? Enak kerja kantoran. Sadar. Nasi dong. Pakai nasi. Tapi kan balik lagi ke kawan-kawan perspektif. Betul, Bang. Nah, tapi kan kalau kita pengen Jambi maju, setidaknya dunia kreatif di Jambi lebih berkembang pesat. Betul. Gitu. Kayak gini kan bikin podcast, jarang-jarang kan. Enggak, sebenarnya enggak jarang sih, Bang. Jarang. Jangan ngenain lah, Bang. Aku ngedon aja. Akhirnya ditatanya orang mati aku. Kami ada podcast juga. Nah, apa podcast itu, Bang? Ngota. Apa tuh ngota? Ngobrol terus aja. Iya. Bisa dengarnya di mana sih, Bang? Spotify. Wih, bagus. Pleseti, Bang. Kayak sponsor. Nggak, Agi dia senang nih tersebut terus kan. Oh iya. Soalnya kami enggak ada pakai di situ. Nah, beda ya. Beda. Tapi yang jelas kalau dilihat sekarang Abang sudah bisa dibilang kopi sudah Abang gelutin. Sudah berapa lama sih, Bang? Jukopi udah setahun setengah. Udah setahun setengah. Kalau terjun dalam segi brand kayak ini udah hampir 3 tahun. Wah, berarti lamon brand gitu, Bang. Iya. Mendalami dulu underground nih. Nggak berani nunjuk diri dulu. Iya. Kok bisa Abang masa gini lokalinnya bisa dalam dikenal orang sebanyak itu? Apa sih, Bang, kuncinya? Nah, brand padahal banyak di luar Jambi ya. Iya. Jadi dulu awal-awal bikin Lokalina tuh kayak ngerasa brand lokal yang naik tuh yang udah terkenal. Tapi kok brand-brand lokal yang di daerah tuh jarang nampak gitu nah. Ya. Akhirnya bikinlah Lokalina. Awalnya sih bikin orang nggak tahu Lokalina tuh ada di Jambi orangnya. Yang bikin orang Jambi nggak tahu. Ya. Jadi benar. kebanyakan bilang dulu dari Bandung, Jogja atau Jakarta. Nah, akhirnya di situ industrinya. nah iya. Benar. Kita tersisihkan di Jambi kita nih. Orang bingung be. Ayolah, Lokalina Jambi. tuh orang Jambi yo. Ini ada orang gitu. Iya. Dulu takut be sih show up gitu. Nah. Ya. Kayak kawan-kawan yang kurang apresiasi dulunya Ya. yang kayak ngapain bikin akun-akun kayak gitu udah jelas gitu nah. Dulu Bang. kan dibilang tidak jelas. Curhat yuk, Iya. curhat deh. Sedih aku. Aduh, jangan, Bang. Tisu. Nek, biar rating aku naik juga, Bang. Nangis, Bang. Iya, kan dulu kan enggak diapresiasi nian gitu. Ya. Dibilang aku ndak guna. Apa sih mikir ke situ? Buang-buang waktu. Iya. Sampai aku resign kerja untuk itu dibilang, bengak nian gitu. Sekarang. Sekarang kawan-kawan aku mana saya? Iya.
Anjir tipis ya. Gila sih. Aduh, boleh. Ada lah kon aku masih. Tapi enggak Bang, kalau aku lihat sekarang aku apa ya, ketika aku kenal Abang di waktu mungkin bukan kenal, melainkan kayak pertama kali ketemu aku di Duniawi Bang. Duniawi. Kayak kita belum saling sapa nih. Iya. Masih tatapan atau? Apa aku ada utang di tengok ini? Ataukah aku akan dihipnotis? Tapi jelas pas kita mau mulai podcast. Iya. Mulai podcast udah duduk di meja bundar. Oh iya. Waduh. Rapat. Kami rapat pari-parian. Iya, pari-parian. Nggak perlu parian, yang lain lah gitu kan. Dan situ rapat kemarin. Habis rapat demo. Waduh, jangan dibahas itu Bang, nanti lah. Soalnya kemarin bawa sepatu ya. Oh, bawa sepatu. Iya. Banyak sepatunya. Iya. Ada tak beli tak? Aku 42 Bang. Siapa tahu kan. Tapi kalau bisa dibilang Abang sudah nyaman gak sih Bang di titik ini sekarang? Masih belum lah. Apa yang mau Abang kejar? Yang pengen dikejar tuh biar kawan-kawan di Jambi ngerasi samo be gitu nah. Kayak apa yo? Kayak aku punya Lokalina tapi kayak aku masih belum ngerangkul semua lah di Jambi gitu. Contohnya? Yang kayak aku belum kayak mana ya? Brand-brand di sini tuh kan masih terpecah gitu nah. Oh. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh di luar kawan-kawan di luar Jambi lah ya, yang tahu Lokalina, aku gabungin untuk ngerangkul. Tapi kayak aku di Jambi masih kurang untuk ngerangkul kawan-kawan di sini, maafin. Sedih nih. Sedih. Ya, Sedih. Tapi aku semakin kesini bakal visi untuk bantu kawan-kawan di Jambi, apa yang bisa aku bantu lagi. Wah, itu. Jadi buat kawan-kawan misalkan yang nonton, ya semoga harus nonton lah. Iya. Pertama sekalian mensupport podcast Budak Jambi terutamanya biar lebih aktif lagi. Terus kedua biar tahu bahwa siapa tahu yang nonton nih ada yang punya brand atau punya sekitar. Jadi dalam segi hal mungkin Bang Palipi bisa ngomong seperti ini, bisa nge-support. Nah, serius di tahun pertama aku bikin Lokalina tuh aku main dewean, underground. Aku udah bilang aku orang Jambi, aku secret admin karena aku takut tadi. Karena aku takut kayak aku rumah papo dijatuhkan. Nah, mental belum kuat. Iya, aku pernah ngerasain itu. Di tahun kedua aku coba keluar nih, Jakarta, Bandung, nyari tim di situ. Nyata ada apresiasi. Lidah aku tebelit. Ada apresiasi lah di luar kan. Nah, di tahun ini kan udah mau masuk ke tahun ketiga. Ya. Aku ngerasa kayak aku udah ada bekal untuk bantu kawan-kawan di Jambi. Apa yang bisa aku bantu setidaknya walaupun aku tidak bisa bantu hal besar, aku bisa bantu sharing. Apa yang lagi tren di luar, aku bawa ke Jambi. Apa yang lagi dijalanin di luar nih, brand-brand yang besar, aku bisa bawa masuk insight-nya ke Jambi gitu. Ya. Setidaknya aku bisa bantu dari situ dulu gitu nah. Betul. Apalagi ada yang mau curhat. Tentang brand. Betul. Jangan masalah cinta. Cinta juga kayak brand juga. Perlu di branding juga. Berat. Jadi kalau bisa dibilang kayak dalam segi 3 tahun Abang mempelajari hal brand gini lah. Sampai sekarang udah alhamdulillah orang tahu bahwa Lokalina. Orang tahu, terserah orang mungkin sudah tahu Abang atau belum, cuma setidaknya orang sekarang sudah tahu Lokalina sampai 200 sekian ribu follower sudah. Bukan 200. Jadi 200 like adalah. Sekarang posisi followers di 81,2. Nah, setidaknya dengan hal yang di dalam di situ mungkin bisa mengapresiasi kerja yang Abang buat. Iya. Bisa mensupport. Lumayan lah untuk berapa tahun ke depan nih kan. Banyak juga tim-tim yang bantu. Nah, tapi emang di tahunnya aku nyari tim kawan-kawan di Jambi lah gitu. Jadi biar aku mau fokus di Jambi gitu. Walaupun gak ada yang lambat lah bagi aku gitu nah untuk bantu kawan. Bener sih Bang. Yang dulu emang ada yang bilang aku punya Lokalina ngapa aku gak bantu brand Jambi. Mungkin waktu itu aku belum siap untuk bantu gitu. Benar. Tapi saat itu sebenarnya Bang Lokalina ini sebenarnya dikenal orang setelah orang tuh tahu ini dari Jambi atau orang belum tahu ini karya anak Jambi?
Wih lama sih, hampir setahunan sih baru orang tahu Lokalina ini ada di Jambi gitu. Dulu sampai sekarang pun masih ada ngaku, bukan ngaku sih, yang bilang kayak, oh Lokalina dari Bandung yo gitu nah. Oh. Jadi banyak yang masih belum tahu juga kalau Lokalina tuh dari Jambi. Wah ini spesial di podcast nih, jujur nih, Lokalina dari Jambi. Ini orang. Memang podcast kami ini emang bisa bikin Kami ini emang bisa. Pada percaya besok aku nonaktifin lah. Saking aku yang megang akun. Iya. Enggak boleh sama astagfirullah. Enggak boleh astagfirullahaladzim, enggak boleh. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Jadi, itu. Di bisa dibilang bahwa Bang Palipi sekarang dibilang nyaman belum? Belum. Ada suatu hal yang pengen dikejar lagi. Dalam segi membantu kawan-kawan clothingan, terus dengan hal apapun yang berhubungan dengan brand lah, marketing gitu lah gitu loh Bang ya. Apapun yang bisa dibantu lah, kayak mana caranya kayak brand Jambi itu dikenal di luar gitu nah. Iya. Sampai di satu titik aku pernah meeting sama orang-orang kan. Ya. Ini opini yang pernah aku dengar gitu. Ya. Kayak Jambi kota apa sih gitu nah. Kayak aku untuk jawabnya Jambi kota apa ya, kota industri kan. Karena kan kita kebanyakan industri kan perkebunan, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Betul. Jadi saat orang bilang Jambi itu di mana? Kalimantan. Jambi itu di mana? Jambi itu di Palembang, kalau di Padang. Ya. Kayak mana caranya biar orang bilang Jambi itu di mana? Langsung gitu. Oh, Jambi gitu. Nah. Kadang kalau bilang admin di mana Jambi? Oh, di Kalimantan ya. Oh, jauh kan. Itu aku ngerasain tuh Bang. Ada Jadi, sih. pengen ngebangun Jambi juga lah biar mudah dikenal orang gitu nah. Jadi tidak susah lagi kita untuk jelasin Jambi itu di mana. Ya. Jadi seketika pas orang nanya, "Oh, dari mana?" Jambi. "Oh, Jambi." Iya, saya tahu. Saya pernah makan tempoyak. Iya. Gitu. Saya pernah ke Jukopi. Waduh. Saya pernah dengar podcast apa Jul. Kan enak tuh. Ya, benar sih. Jadi ada identitas lah. Iya, ada Betul. identitas. Kalau sekarang bisa dibilang pernah nggak Abang sudah sampai di titik ini ngumpul sama kawan-kawan brand untuk membahas tentang masalah entah itu brand atau itu mengangkat sebuah brand lokal di Jambi ini seperti apa atau sebaliknya? Udah pernah beberapa ya gitu. Karena aku masih ngerasa ilmu aku udah terlalu tinggi gitu. Aku cuma bisa sharing pengalaman gitu. Ya. Aku juga tidak punya sertifikat yang pasti dia ini bisa branding gitu. Ya. Kuliah juga aku marketing kan gitu. Jadi aku bagi pengalaman gitu. Maka aku bikin namanya Dukun Brand gitu. Wah, iya sih aku nengok gitu. Dukun Brand ya. Karena aku cuma bisa sharing pengalaman gitu nah. Tapi aku tidak bisa bukan ngajari gitu. Aku cuma suka sharing gitu. Karena menurut aku Bang, sebuah pengalaman tuh bukan berarti karena dari umur dia yang tua bener. Nah, jam terbang. Walaupun dia yang muda, kalau jam terbang dia sudah goals, sudah luas, itu patut diajak untuk duduk, diajak untuk nongkrong, diajak untuk ngomong. Ibaratkan kita juga harus berani untuk open minded sih menurut aku Bang. Banyak kawan-kawan yang mungkin belum terbiasa untuk ngomong sama anak kecil atau betul. Atau yang lain lah. Kadang menganggap remeh. Iya. Aku sih melihat hal-hal kayak itu tuh kenapa sih harus kayak gini? Miris. Tapi sekarang alhamdulillah kalau aku lihat sekarang Jambi sudah agak mulai mau sehat. Kayak yang senior mau ngomong sama junior kan. Iya. Masa senior ke aku? Aku nih seharusnya inilah. Jadi tidak enak aku kan. Ya gitulah emang budaya sharing is caring sih di Jambi yang harus kita budayakan gitu. Nah, jadi kayak jangan ngejudge tapi tidak ngasih solusi. Betul. Ayo, rambutmu nih tidak bagus. Coba potong kayak gini. Nah kan enak. Yeah. Ini rambutku tidak bagus. Ayo berhentilah. Sedih lah saya. Apa potong rambut? Jangan pula bilang gara-gara itu. Tidak kan? Nah, kayak kopi kan kadang. Kopi udah enak. Udah pergi. Iya. Nih, kopi udah enak. Coba kasih dulu. Nah kan ada solusi gitu. Setiap yang kita kasih saran ada solusinya. Benar. Itu sih penting gitu. Nah, kayak mana kawan-kawan semakin sini tuh sudah cukup lah gitu nah. Ya. Kita merasakan dijudge gitu. Ya, cukup lah. Iya. Jangan sampai berlebih. Lagi makan judge gitu jadi. Makanan nasihat orang ini kan. Misalnya ada bilang, "Woi, gila suara podcast lo berisik." Coba pakai soundcard. Kan enak.
biar jelas. Iya. Itu. Ini kan kebanyakan ngejudge sobe. Betul. Tapi Sedih dibully itu. asik. Jadi sedih nih. Ini segmen sedih. Iya. Coba Asli. dengar podcast kami, korban bully. Aku korban bully masalahnya. Waduh. Dari kapan tuh, Pak? Woi, dari kecil. Bangga ya. Ya jarang kan orang dibully bangga gitu. Iya. Tapi semakin dibully aku semakin semangat. Nah, itu kadang jarang orang kayak gitu, Pak. Iya, jarang-jarang. Biasa dibully dulu tuh ngapa, Bang? Hah? Dibully gara-gara apa? Banyak lah, aku nih banyak kurangnya dulu. Dulu kan kurang lemak, sekarang lebih lemak. Betul sih. Sama sih aku juga. Itulah budaya sharing is caring tadi Iya. yang pengen terus berkembang gitu. Nah, kayak mana caranya saat kawan-kawan kita tuh buruk gitu nah. Iya. Ibaratnya kita kurang selera lah ada, tapi kita bisa ngasih solusi gitu. Itu sih harus harus dilakuin lah. Walaupun di luar juga sih netizen tuh emang suka hujat. Beda, Bang. Kita nih apa lah? Ya boleh gitu. Iya, Ada solusi. iya, betul. Tapi dalam kayak sekarang udah tekunin segala macam kopi, brand segala macam yang udah Abang temuin segala macam. Aku pernah bukan aku sih, maksudnya kayak pernah enggak sih Abang di titik paling terendah untuk menjalani hal kayak gitu? Wah, pernah sekali. Semua orang pasti pernah lah gitu. Apa tuh, Bang? Dalam segi brand maupun kopi yang sekarang Abang jalani. Wah, kayak di titik semuanya lagi gitu nah. Saat aku orang paling tidak konsisten dulu. Oh. Dulu. Konsisten agak susah sih emang. Nah, aku orang paling tidak konsisten. Paling tidak konsisten dulu ya. Sekarang sudah dimakan? Sekarang alhamdulillah aku menjalankan kekonsistenan itu. Iya, proses. Proses. Nah, jadi dulu aku dari kawan-kawan tahu aku punya bisnis yang banyak gagal. Aku senang kalau orang yang bangga kegagalan ini, sumpah senang aku. Banyak gagal. Asli. Puas dan gagal. Sampai kalau aku tuh menghujat, kali buka bisnis 2 bulan palingan. Ya. Nah, terus gitu sampai akhirnya aku di titik down lah gitu. Kalau Kalina udah mulai nggak tahu arahnya, juga kopi juga di titik paling rendah. Ya. Gitu. Nah, aku udah ngerasa aku lagi mau gitu nah. Akhirnya kayak aku ngerasa aku ini ada tujuan sih tapi aku lupa gitu nah. Akhirnya aku balik lagi ingat-ingat tujuan aku tuh kayak gini gitu Ya. Nah, akhirnya dari situ aku mulai bangkit lagi lah gitu nah. Ya. Masalahnya kecil gitu nah. Masa aku mau jadi palipian dulu. Iya, asik sih. Akhirnya aku lanjut walaupun berdarah dikit lah gitu ya. Palingan cuma sebulan sedihnya. Lah dipatoki sedih tuh. Ngeri aku. Palingan kayak gitu kan. Ya. Hidup seminggu suntuk, Ah, baru keluar. Nah, cari orang baru. benar sih, itu harus sih. Cari orang baru, cari cerita lagi, mulai bangun semangat lagi, bangkit lagi. Gitu. Penyemangat di belakang siapa, Bang? Ada gondrong-gondrong, Bang? Oh, aduh, gondrong. Ada gondrong siapa nih? Aduh, gitu. Say deh. Tapi ya itu sih maksud aku. Anak muda lu. Iya. Langsung disebut. Diunjah. Gila sih. Apa ya? Kita tuh belajar dari sebuah proses kayak orangnya. Iya, semua lah gitu nah. Aku kadang ketika aku podcast ini kayak Abang atau sebelumnya, aku kadang mempelajari orang-orang kayak Abang atau yang lain di podcast maupun yang tidak. Supaya aku pengen tahu bahwa ini terpurukan mereka ini sebelum menjadi seperti editing sekarang kayak gini. Oh iya, tentu kalian hanya melihat kesenangan kami. Mereka belum tahu proses awal. Betul. Kayak apa ya? Kayak mereka datang tuh saat ku tertawa. Ya. Nah, Tapi mereka tak ada saat ku bersedih. Nah, kata-kata tuh di sini nah. Itu sih. Jadi orang Hashtag. tidak pernah nengok kita terpuruk Ya. gitu nah. Padahal kita ada semua orang lah gitu. Ya. Kita butuh tuh lah terpuruk. Tapi kalau untuk hal kayak Abang nih, Abang sering ketemu orang untuk bukan masalah misalnya untuk percakapan lah, sharing segala macam. Pasti kan Abang pasti membutuhkan sebuah healing. Ya. Biasanya nih, seorang Bang Palipi ini ketika membutuhkan healing itu yang seperti apa? Yang mana ya? Kalau aku tuh healing biasa di titik yang paling bikin aku stres dulu gitu. Udah stres, banyaknya masalah. Iya.
tidur besok pagi pergi deh gitu, nggak tahu aku kemana gitu. Keliling gitu. Keliling biasanya aku selalu bawa buku kan, buku aku tuh banyak tuh, buku catatan. Aku bawa buku catatan, nyari tempat yang memang bagi aku bisa lah deh gitu. Mintanya. Iya, baru nyari-nyari di buku gitu nah. Palingan kayak gitu deh lah gitu nah. Palingan di titik paling rendah aku tuh biasanya aku kalau dibawa tidur enggak selesai masalah tuh. Tidurnya bentar be. Ya. Itu apa ya? Aku kayak itu sih orang. Kalau tidur tuh kayak enggak bisa tidur. Kalau tidur tuh makin kayak jadi kayak bentuk jadi tambahan masalah be. Kalau gitu kalau enggak ada bergerak nih, apa enggak ada memikirkan gelisah. Iya. Balik lagi apa yang kita capai, apa yang mau kita capai be gitu. Karena kalau udah tahu apa yang mau kita capai, kita tidak bisa tahu juga. Tujuan tuh sama kayak liburan. Kau mau kemana? Mau ke Bali? Ya udah ke Bali be gitu nah. Nggak usah tempat lain. Tujuannya Bali gitu nah. Tapi tinggal pilih mau naik apa, naik pesawat, naik motor, naik mobil gitu. Kalau mau naik pesawat, kau tahu budget besar. Iya. Kalau emang kau punya budget besar, sampai tujuan tuh cepet. Iya. Tapi yang kau kenal palingan orang kanan kiri. Iya. Naik mobil, kau bisa lebih cepat, lebih aman, tapi butuh biaya juga kan, mobil mahal nih. Betul. Kau bisa mampir ke tempat-tempat yang kau kenal, yang besar lah gitu. Yang ada parkiran mobil. Kalau kau naik motor, kau bisa nelusurin jalan-jalan, belusukan, kau bisa nengok orang-orang yang mungkin di situ bisa kau kenal baru. Ya benar. Tapi sampainya lama. Gitu. Ada sebuah tambahan lah. Nah, kayak gitulah tujuan. Yang mau kau capai itu mau cepat atau mau lambat. Ya, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Benar. Sabar besi. Itu sabar, slow, dar. Pasti ada lah, tidak bakalan mengkhianati hasil. Proses tidak Proses. Itu Itu kuat seorang di mana-mana lah. Iya sih. Kita template sih bang. Kita template nih bang kalau. Itu lagi. Apa? Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya. Di semua buku sih ada ya. Tidaknya kita tidak dibenci semua orang. Iya. Tapi susah bang. Iya. Pasti benci itu lah. Yang baik ada benci. Oh iya. Iya kan? Ini ada haters enggak podcast nih? Oh iya bang. Oh banyak ya. Seru. Bayo bang. Iya. Sekarang sudah mulai sih. Iya. Tapi aku berkaca dalam segi omong-omongan orang. Oh berarti ini kekurangan aku. Iya. Kayak mana caranya haters jadi power gitu. Nah. Wih podcastnya baru, besok bagus, bingung. Podcastnya bagus, apa lagi nak Iya. dihujat. Betul. Besok kita gitu. Besok kita bikin nama podcast bagus. Jadi kalau orang nak aja buruk dah, nama podcastnya bagus. Ah itu. Biar seru kan? Iya, netizen kan selalu mencari kesalahan. Ya. Kita balik lagi ke tadi bahwa kadang-kadang orang ini kadang lupa bang. Lupa bahwa tentang yang namanya lokalina. Nah. Oh, aku jujur bang, aku baru tahu ketika aku mau podcast ya bang kalau lokalina nih abang yang bikin. Jahat nian. Nah, serius aku bang. Ini bahwa Tidak tahu masalahnya. jujur aku bisa dibilang aku yang tidak tahu bahwa abang yang nganduin lokalina ini. Terus apalagi ya progresnya sampai sekarang nih aku udah tahu. Ataupun segala macam, makanya aku mau pengen nanya mungkin konsep lokalina nih apa bang? Singkat, jelas dan padat beda. Jadi aku pengen lokalina nih jadi satu media edukasi sama promosi untuk brand-brand lokal gitu. Jadi kayak brand-brand lokal tuh tidak sekedar bikin karena bagus dan desainnya keren gitu. Tapi aku pengen brand lokal tuh punya satu value di mana dia punya output untuk bantu semua orang gitu. Jadi ada impact yang bagus untuk masyarakat juga. Jadi kan intinya daripada kita bikin brand yang desainnya bagus, tapi kita bisa bikin brand yang impactnya bagus untuk orang. Benar sih. Contohnya kayak bikin tote bag untuk ngilangi plastik gitu. Terus bikin baju yang bahan dasarnya dari yang ramah lingkungan lah ibaratnya gitu. Mendaur ulang gitu bang. Mendaur ulang. Jadi juga ada impact lah gitu. Terus bikin brand tujuannya untuk bantu perekonomian lokal. Gitu. Jadi kita lupa kawan-kawan banyak bikin brand lokal tuh bukan sekedar untuk keren gitu nah. Tapi ada impact yang bagus walaupun impactnya tidak terlalu besar. Gitu.
Oh iya. Tapi aduh gitu nah impact. Jadi saya tanya, kok ngapa bikin brand lokal? Aku mau bantu perekonomian lokal gitu. Kan keren gitu kalau ditanya. Wah sih. Betul sih. Kayak aku belum pernah dijawab kayak itu, Bang. Iya. Tapi kan keren kayak itu kalau ditanyain, ngapa kok bikin brand lokal untuk bantu perekonomian lokal? Ya. Padahal secara langsung emang bantu perekonomian lokal. Betul sih. Ya dari kita sablon dengan penyablon lokal, kita bantu betul. lokal gitu. Saling support, support. apa ya? Ekosistemnya ada. Betul. Kalau sekarang kawan-kawan banyak membuat sebuah clothingan, dan baju, tote bag terus top fashion lah. Menurut Abang itu tuh seperti itu, apakah menghasilkan yang sangat luar biasa atau tidak? Kalau untuk misal kita nengok di Jambi dulu kan gitu. Kalau dulu kan untuk misal lo bikin clothingan tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah, mulai siko tujuan tadi dari brandnya gitu. Nah, kalau kita atau yang ini opini yo. Ini opini guys. Di notice tuh. Aku takut. Orang-orang bikin brand lokal di Jambi tuh untuk menyingkirkan brand-brand KW. Jadi aku suka kalau kawan-kawan bilang, wih enak beli brand lokal nih gitu. Nah, tapi kita harus support brand luar tapi KW gitu. Nah. Wih itu semangatnya bagus yang kayak itu aku suka gitu. Nah, tapi di luar Jambi beda lagi kasusnya. Kayak di Palembang tuh kan brand KW lumayan naik gitu. Nah, jadi musuhnya brand lokal di Palembang tuh brand-brand besar, brand hype. Jadi habis parah ya, minder aku sana. Nah, jadi kayak brand lokal di Jambi ini apa ya? Musuhnya pas nih lawan brand KW. Jadi bisa naik lebih cepat gitu. Walaupun yang kayak gitu dimusnahkan susah gitu. Dari zaman dulu ada. Iya sih. Sedangkan kita beli kaset kadang ada yang ngawi, sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Mogol ada wadah YouTube sekarang. Tapi kalau kaset tetap bajakan. Apalagi beliau di dekat Rocky. Abang-abang tropi maaf. Kalau masih banyak yang beli Bang Aman ya. masih ada sih. Tapi kalau lama takbiran. Tapi kok berarti bisa dibilang menghasilkan Bang ya? Iya. Masih clothingan brand kayak di khususnya di Jambi lah. Iya, sangat menghasilkan ya. Karena semakin banyak bikin clothingan, bikin brand ya gitu. Nah, sisi bagi aku tuh semakin besar ekosistemnya berarti ada nih rantai kehidupannya gitu. Nah, terus juga semakin banyak misalnya clothingan banyak nih, berarti kan si customer banyak pilihan. Iya. Jadi brandnya udah itu be gitu. Nah, balik lagi ke brand yang beratnya untuk si brandnya, kayak mana caranya bisa dapat customer yang loyal tadi, terus kayak mana bisa bertahan gitu. Nah, semakin kita kuat semakin bertahan kan, semakin bagus gitu. Setidaknya kita bisa apa ya istilahnya tuh, brand banyak tuh bukan masalah sih, asalkan kita punya value. Yap. Benar. Itu coba dengar. Apa tadi Bang? Gak usah takut bersaing lah. Walaupun brand banyak, asalkan kita punya value, kita gak bakal takut. Nah itu Jo. Jadi bagi yang nonton, tolong itu dimasukkan ke dalam pikiran Anda. Tenangkan diri Anda. Bahasanya itu rezeki itu lah dia kata. Nah, kita simulasikan sebagai manusia beda. Ya. Brand itu ibarat manusia. Ini ada cewek milih si cowok, ini ada cowok nih pakai ninja, gagah, tapi kan kasar. Nah. Ini cowok pakai beat tapi lucu. Jangan ngomong beat, yang di depannya senangnya. Lucu, ibaratnya kan? Japstyle kayak. Nah, si cewek ini tetap milih yang lucu. Walaupun brandnya ini ya, walaupun beat kan? Iya. Karena dia punya value lucu. Kayak gitu brand lokal. Walaupun bagi kamu brand kamu udah banyak nih saingannya. Kalau kita punya value kan tetap dipilih. Benar. Kita sebagai manusia berusaha kan. Ya mendapatkan hatinya. Petakanan tuh nanya berusaha. Nah, ada tekanan di situ. Kalau bisa didengar distabiloin. HP layar tuh stabiloin.
Masa kita punya brand kita berusaha biar dapetin hati customer. Nah, itu dia. Itu strategi marketing mereka. Iya. Benar. Kalau kita punya kelebihan kan, si Dayo pasti dilirik lah. Betul. Kalau sekiranya dia tidak pelit ya, bagi-bagi. Nah, kayak Panjul kan punya kelebihan untuk podcast, mungkin wanita bisa melirik. Kok larinya ke cewek? Kan brand. Personal branding. Aku harus dukung kata Bang Bali Bini. Brand kan bukan sekadar personal branding. Benar. Membangun juga diri. Gitu. Tapi jelas Bang, kalau sekarang ada pengen membuat suatu hal apakah buat Jambi lagi? Oh, aku sih pengennya bikin satu media lagi lah. Apa tuh? Khusus Jambi lah. Kayak majalah khusus anak muda lah gitu nah. Oh, jadi, iya. Boleh lah ya untuk kawan-kawan yang berarti baru pertama kali nih? Iya. Dicetuskan. Aku udah punya konsep nih, tapi mungkin waktu belum ada gitu. Bang, bantu Bang. Nah, jadi itu dia. Media kita lah doh. Satu media mungkin dikembangin untuk bantu kawan-kawan Jambi lah gitu. Nah. Jadi kita ini opini lah dah, nggak usah ngeklaim. Jahatnya kalau ngeklaim nih, agak aku diserang buzzer. Jadi yang aku tengok dan yang aku alamin kekurangnya apresiasi lah gitu lah untuk kawan gitu nah. Aku juga pernah di titik itu, jadi aku pengen bikin satu wadah yang bisa apresiasi semua kawan di Jambi. Jangan sampai dia keren main gitar tapi dia cuma dikenal di tongkrongan. Nah, benar. Terus dia hebat main PUBG, cuma dikenal tongkrongan juga. Padahal bisa juara PUBG nasional lagi. Seharusnya. Ada sudah. Oh, sudah ada ya? PUBG nasional ada Jambi, terus ada. Nah, ini aku baru tahu nih, Bang. Ada kan ya PUBG. Banyak lah gitu lah gamers dari Jambi. Berarti Jambi ini bisa dibilang bukan cuma sekedar 1, 2 atau 3 tempat yang tapi keseluruhan banyak. Nah, itulah. Kaget banyak misteri Jambi. Asli. Mistis juga. Makanya aku pengen bikin satu media khusus untuk anak muda lah di Jambi. Iya. Biar bisa ngebantu saling apresiasi gitu. Iya. Karena semakin banyaknya apresiasi, semakin semangat juga kawan-kawan untuk bikin suatu karya gitu. Betul. Jadi tambah semangat yang di bawah-bawah nih, aku aku takut. Gini. Ketika itu majalah sudah ada, kawan-kawan sudah apresiasi sudah, alhamdulillah tegak. Nah, kayak ibaratnya dulu kan aku ada di Jambi, tapi udah ada lagi namanya majalah Pipet. Jadi kayak dulu, aku nak main gitar hebat-hebat, ngapa kok? Mau tahu aku diliput di Pipet. Oh kan ada tujuan loh. Ya. Sekarang kayak main gitar hebat-hebat. Dia tahu gitu nah. Upload di Instagram juga udah ada nonton, hilang semangat gitu. Karena kan jiwa-jiwa muda nih, jiwa-jiwa labil. Kan masih muda. Tapi kalau yang tua labil kayak tuh, Bang? Oh. Bahaya. Janganlah tua labil. Janganlah, Bang. Aku pengen tuh yang tua-tua di Jambi ini kayak si junior datang, Bang. Kami butuh ini, langsung semangat. Welcome. Itu yang harus itu, Bang. Gila. Kita sudah panjang lebar, Bang. Iya, banyak nih. Asli sih, dari Lokalina brand sampai ke masalah curhat kami tadi. Terus masalah tua labil gitu kan. Itu banyak, tapi yang jelas, Bang, sebelumnya terima kasih banyak. Oh iya. Kami sudah dijamu seperti ini. Oh iya. Nggak jamu nih, kopi. Oh iya, benar juga. Sudah di kopi. Sudah di kopi. Aman kan? Ya, aman. Bahwa selain Abang terjun dalam segi bagian brand, Abang juga bagian dalam segi kopi, sudah Abang bikin, sudah Abang kedai sudah buka semacam. Ini suatu hal yang ibaratkan bahwa usaha itu tidak memberikan tempat atau konteks yang satu-satu aja. Benar. Betul kan? Jadi kayak pesan ya. Dia udah ngasih pesan. Ngasih pesan. Kayak orang-orang kok dia ngasih pesan. Aturan aku tadi mau ngomong, Bang. Pesan, Bang. Motivasi. Jadi, aturan gini, Bang. Jadi, ciri khas di podcast Muda Jambi kalau sudah akhir ada motivasi nih, Bang. Ada sedikit lah kata-kata. Berarti aku udah nonton. Wih. Yo, maksudnya tuh untuk semua lah ada. Ya. Kayak orang-orang kan komen untuk semua. Padahal untuk semua, untuk tidak tahu lah. Penting terserah aja lah.
Di sini tuh apa ya? Aku lupa ya, aku ingat dulu ya. Nah, pakai buku mau pakai HP? Nah, minum dulu nih haus nih. Itu kopi apa bang? Ini Suryo. Itu Jo. Di Jukopi. Ini maca. Jadi ini penutup ya. Iya. Untuk kawan-kawan yang mulai bikin brand, mulai bisnis dan mulai ingin buat karya lah gitu. Pertama, udah ada yang instan. Mie instan pun dimasak dulu. Nggak langsung plek jadi. Nah, terus tentuinlah tujuannya gitu nah. Jangan lama-lama. Penting udah ada tujuan pasti. Tuju ya itu. Apa yang mau dituju. Terus konsisten itu sudah hal wajib sih untuk semuanya gitu. Apapun itu. Konsisten tuh bukan masalah aku lagi gak mood. Mood jalani terus menerus gitu. Itu bro ya. Jadi konsisten tuh terus menerus walaupun lagi gak mood, walaupun lagi ada masalah. Terus lagi pasti ketemu di titiknya lah. Benar sekali. Jadi buat kawan yang menonton seperti ini, yang seperti kami nih, siapa tahu lagi sambil nanti nonton sambil ngerokok, sambil ngopi di Jukopi. Wah iya harus. Nanti 3 kali aku sebut bang, ingat deh. Yang jelas, aku terima kasih banyak. Iya. Aku udah sempatkan waktu untuk podcast sama abang. Iya, aku juga makasih nih lah diundang. Ya jarang aku diundang, biasa diundang nikah. Iya, soalnya kemarin pas aku mau podcast, aku udah biasa diundang podcast jadi undang nikahan. Hari ini 3 kan. Jadi akhirnya diundang juga podcast. Kita sekalian berbagi. Iya. Pengalaman yang udah abang dapat. Siapa tahu bisa dapat di aku, di kawan-kawan yang di belakang layar sini maupun yang dinonton nanti ketika dia buat brand. Oh iya, aku dengar tuh Bang Palipi harus seperti ini. Iya. Jadi ada motivasi tersendiri buat dia untuk bergerak. Diulang-ulang deh videonya. Iya, terus ulang-ulang pakai email yang baru. Biar tambah jam tayang aku. Biar dapat AdSense. Ayo dong, tolonglah. Butuh kita sebarkan di lokal ini. Nah, itu Bang. Itu maksud aku, Bang. Biar abang ngomong sebenarnya. Biar abang ngomong. Tanya terima kasih banyak, Bang. Yo, aku juga makasih nih udah datang nih rame-rame. Aku bertiga. Oh, bertiga ya. Yang selebihnya goib. Oh, bertiga, berempat. Berempat ya, 5. Jadi. Tapi setidaknya terima kasih banyak, Bang. Oh iya, sama. Sudah sempatkan waktu nih. Iya. Lah berapa kali aku ngomong terima kasih nih? Karena terima kasih itu perlu. Guys, terima kasih, maaf, tolong. Ujung tolong. Tolong Bang ya. Nanti di-share. Ya oke gitulah. Ya gitulah, itulah manusiawi. Iya. Ya pokoknya buat kawan-kawan semuanya nonton ini jangan lupa bahwa ini bisa jadi sebuah motivasi kalian untuk ketika membuat sebuah brand atau segala macam dalam segi branding. Bahwa brand bukan cuma sekedar clothing baju dan segala macam atau style. Iya. Tapi bisa juga dalam segi usaha. Gila bahasa aku kan. Laga naik kan, laga bagus kan. Belajar Jo. Sampai di sini dulu aku sama Bang Palipi. Mungkin besok kalau misalnya ada yang senang, ada yang pengen part dulu. Iya, ada Slow. Kita beda tempat lagi bisa. Nah, soalnya sama Bang Palipi ini bisa dibilang kalau untuk ngomong bisa panjang. Karena apa? Karena si Bang Palipi brandnya banyak. Dia ngewadahin orang nih banyak. Aku senang kayak ini nih. Ada orang-orang yang seperti ini. Kapan lagi untuk dijunjung tinggi? Lama kan Om? Lagi nih Bang. Oke buat kawan-kawan semuanya terima kasih banyak udah yang nonton. Terima kasih banyak Bang. Bang sudah kami datang sini. Sampai ketemu selanjutnya. Oke. Bye.